إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. وقال الله تعالى في الكتاب القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Sadaqallahu adzim. Asal kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, serta salam dan salawat kita juga disampaikan kepada junjungan kita, tauladan kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah zuhur taala Allah yang beriman, dalam sebuah firman Allah yang terdapat dalam surah An-Nahl ayat 97, Allah menyampaikan sebuah janjinya kepada kita. Apa itu? Man 'amila shalihan, siapa saja orang-orang yang melakukan perbuatan kebajikan, perbuatan baik, min zakarin aw unsa, apakah mereka itu laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, asalkan mereka melakukan kebajikan itu dengan dasar keimanan, dengan dasar keyakinannya kepada Allah. Falanuhyiyanahu hayatan thayyibah, maka Allah berjanji akan memberikan kepada mereka kehidupan yang baik di dunia ini. Kemudian walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kemudian Allah pun berjanji akan memberikan balasan pahala berlipat ganda dari setiap kebajikan-kebajikan yang telah mereka kerjakan tersebut. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kita mengetahui bahwa kita hidup di dunia ini adalah dalam rangka mentaati perintah Allah, beribadah kepada Allah. Maka barang siapa yang melakukan setiap amal soleh, maka pahala yang akan Allah janjikan tidak hanya kita peroleh di akhirat, akan tetapi Allah pun akan berjanji memberikannya di dunia ini. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sebagai manusia yang hidup sementara, hidup yang akan pasti kita tinggalkan dunia ini, maka sebaik-baiknya kita harus berupaya untuk terus mengisi sisa-sisa umur kita ini dengan berbagai macam bentuk amal soleh. Apakah ibadah yang bersifat mahdhah, yang hubungannya langsung kepada Allah, baik itu sholat, baik itu puasa, qiraatul Quran, infak dan lain sebagainya, ataupun ibadah yang bersifat ghairu mahdhah, yang hubungannya langsung dengan manusia. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, tamu-tamu Allah yang Allah muliakan, mari sejenak kita renungkan nasihat dari Nabi Muhammad SAW. Ada suatu ketika seorang pemuda mendatangi Rasul. Dia berkata, wahai Nabi, beri aku nasihat, yang mana nasihat ini akan aku pegang di dalam kehidupanku, yang akan dapat menghantarkan keselamatan bagi diriku, baik hidup di dunia ataupun di akhirat. Maka Rasulullah saat itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat, memberikan 3 nasihat. Nasihat yang pertama, apa kata Rasulullah? Idza kunta fi shalatika fasalli salatan mawaddi'ah. Artinya apa? Apabila engkau hendak mengerjakan ibadah salat, maka bayangkanlah seolah-olah salat yang engkau kerjakan ini adalah salat yang terakhir yang engkau lakukan. Setelah itu engkau telah meninggal dunia. Maka daripada itu, ma'asyiral muslimin, Rasulullah menuntun kita bagaimana kita untuk dapat bersungguh-sungguh dalam rangka beribadah kepada Allah. Terfokus di sini adalah ibadah sholat. Karena kenapa? Rasulullah menyampaikan dalam hadis lain bahwasanya ibadah pertama kali yang akan Allah hisab adalah ibadah sholat. Maka apabila baik ibadah sholat kita, maka insya Allah seluruh amal kebaikan, kebajikan yang kita kerjakan yang lainnya pun akan selamat. Tapi apabila ibadah sholat kita pun bermasalah, maka dikhawatirkan kebaikan-kebaikan kita yang lainnya, apakah membantu orang lain bersedekah, itu tidak akan selamat. Maka tolak ukur seorang muslim itu adalah bagaimana dia baik dalam ibadah sholatnya.
Maka daripada itu masyarakat muslimin, Rasul ingatkan kepada pemuda ini dan juga diingatkan untuk kita. Apabila engkau ingin selamat, apabila engkau ingin nasihatku, aku berpesan kepadamu, perhatikan ibadah sholatmu. Bayangkan ibadah sholat itu adalah sholat terakhir yang engkau kerjakan. Kalau seandainya ada dokter memvonis kita, dokter mengatakan, Bapak umur Bapak hanya 1 hari lagi, besok Bapak akan meninggal dunia karena berbagai macam penyakit yang telah Bapak derita. Kalau tahu kita besok akan meninggal dunia, maka kami yakin setiap apapun ibadah yang kita kerjakan pasti akan bersungguh-sungguh, mulai dari berwudu, sholat dan lain sebagainya. Karena kenapa? Kita tahu kita akan meninggal dunia. Maka oleh karena itu, masyarakat muslimin, tamu-tamu Allah Rasul menyampaikan, coba perhatikan ibadah sholatmu. Bayangkan sholat yang kau kerjakan ini, misalkan ini adalah sholat zuhur, ini sholat zuhur terakhir kita. Belum tentu kita dapat melaksanakan sholat zuhur besok, karena ajal kita tidak tahu. Kullu nafsin dha'iqatul maut, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna as-sa'ah wa la yastaqdimun. Kita nggak tahu kapan kita meninggal dunia. Apakah tunggu sakit dulu, atau jangan-jangan kita sedang sehat ini ajal pun akan datang. Maka bayangkan ini sholat yang terakhir. Yang kedua, kata Rasulullah, nasihat yang diberikan kepada pemuda ini, wala takallam bi kalamin ta'tadiru minhu ghadan. Artinya apa? Janganlah engkau mengucapkan suatu kalimat, suatu perkataan, kata Rasulullah, yang mana setelah engkau mengucapkan kalimat tersebut membuat dirimu, hatimu menyesal karena ucapan tersebut. Kalau bahasa Minangnya, Allah mengicik lo baru kamu menyesal dengan apa yang dikician tadi. Nah, makanya Nabi Muhammad mewanti-wanti kepada kita agar amal kita ini tidak menjadi amal yang rusak karena lisan kita sendiri. Maka berhati-hatilah kita dalam berucap. Makanya dalam hadis lain lagi mengucapkan, siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, falyaqul khairan, hendaklah dia berusaha selalu berkata baik. Au yasmut, kalau tidak bisa berkata baik, lebih baik kita diam. Maka oleh karena itu, masyarakat muslimin, salah satu yang menyebabkan manusia itu banyak masuk ke dalam neraka, kata Rasulullah, adalah bukan karena dosa tangan, bukan karena dosa kaki, bukan karena dosa pikiran kita, tapi karena dosa lisan yang kita ucapkan. Karena lisan ini bisa menghancurkan seluruh ibadah yang kita kerjakan. Lisan kita. Makanya Rasulullah menyampaikan, apabila engkau berbicara, maka jangan sampai engkau mengucapkan kalimat yang malah membuat engkau menyesal karenanya. Sama seperti kita memarahi anak kita, setelah kita marahi habis-habisan anak kita, setelah itu kita merasa kasihan melihat ekspresi wajahnya, mentalnya kena, kan? Ujung-ujungnya kita sebagai orang tua pun menyesal lah, kenapa ya saya marahi terlalu keras? Kasihan kita dengan anak kita. Begitu juga mestinya Rasul menyampaikan hati-hati dalam berucap. Yang terakhir, masalah muslimin, Nabi memberikan nasihat, wala takallam bi kalamin taqdiru minhu ghadan, dan janganlah wa'ajmil ya'sha mimma fi yadayyin nas, kata Rasulullah. Janganlah engkau menggantungkan setiap impianmu, harapanmu kepada manusia. Kalau bahasa awalnya, jangan terlalu berharap ke manusia. Karena kenapa? Ali bin Abi Thalib mengatakan, apabila kita terlalu bergantung kepada manusia, berharap kepada manusia, dan ketika harapan kita tersebut tak mampu dibantu oleh manusia, ujung-ujungnya kita kecewa. Maka bolehkah kita minta tolong kepada manusia? Tentu boleh, silahkan minta tolong kepada manusia. Silahkan kita menyampaikan keinginan kita kepada manusia. Akan tetapi yang tidak boleh itu adalah kita menggantungkan harapan penuh full kepada manusia, siapapun mereka. Sebagai orang yang beriman, dia akan selalu berupaya untuk menetapkan keinginan hasrat dirinya yang tertinggi adalah kepada Allah dulu. Dia sampaikan semua hajatnya, dia sampaikan semua cita-citanya, impiannya, setinggi apapun itu silakan sampaikan kepada Allah. Karena tidak ada hal yang mustahil bagi Allah. Allah ya Ghani, Allah ya Mughni. Allah lah Tuhan yang maha kaya dan maha memberikan kekayaan kepada siapa saja makhluk yang dia kehendaki. Mudah bagi Allah untuk merubah hidup kita. Maka oleh karena itu, masyarakat muslimin,
Belajar kita melatih hati kita, jangan bergantung meletakkan harapan kepada manusia, tapi letakkanlah harapan tertinggi kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila kita selalu berupaya memperbaiki kualitas ibadah kita, bayangkan ibadah ini adalah ibadah terakhir yang kemudian kita belajar untuk menata bahasa kita, berhati-hati setiap berucap, dan yang ketiga ketika kita selalu berupaya meletakkan keinginan kita yang kita sandarkan, kita gantungkan hanya kepada Allah bukan kepada makhluk, disinilah kita akan mendapatkan jaminan Allah, yaitu Allah berikan kepada kita kehidupan yang baik di dunia yang sementara ini, dan Allah akan menyempurnakan pahala kita ketika kita di yaumil qiyamah. Karena Allah sampaikan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Di hari kiamat sajalah setelah manusia ini meninggal dunia, Allah akan tampakkan seluruh pahala-pahala, Allah akan tampakkan seluruh balasan-balasan dari setiap detik demi detik kebaikan yang kita kerjakan. Mungkin kebaikan kita di dunia ini tak langsung dibalas oleh Allah, tak mungkin manusia mampu membalas setiap kebaikan kita. Tapi yakinlah ketika di hari kiamat, ketika kita telah berada di padang mahsyarnya Allah, disitulah kita akan bersyukur dari setiap kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan akan Allah berikan balasannya di hari kiamat. Semoga bermanfaat. Fa'alhamdulillah wa sallallahu alaihi wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.